Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Satria. Jadi kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai kasus kegagalan kredit Evergrande yang disusun oleh saya Fiona Saya Ripka. dan saya Gracinda. Sebelum saya membahas lebih rinci mengenai kasus kegagalan kredit dari perusahaan Evergrande, saya akan membacakan sedikit profil terlebih dahulu mengenai perusahaan Evergrande tersebut. Jadi perusahaan Evergrande ini merupakan perusahaan pengembangan properti terbesar di Tiongkok yang berdiri pada tahun 1996 yang berpusat pada kota Shenzhen. Perusahaan ini berfokus pada bisnis pengembangan proyek dan properti seperti apartemen, hotel, pusat perbelanjaan, dan perumahan. Berikut merupakan detail kasus-kasus yang terjadi pada perusahaan Evergrande. Yang pertama, pada tahun 2017 sampai 2018, Evergrande ini memulai ekspansi bisnis ke sektor lain, termasuk olahraga dan teknologi, dan meningkatkan pembelian lahan untuk pengembangan properti. Yang kedua, pada tahun 2019, pemerintah Tiongkok mulai menerapkan aturan yang lebih ketat dalam sektor properti, termasuk pembatasan utang dan regulasi yang lebih ketat terhadap pengembangan properti. Yang ketiga, tahun 2020, pada pandemi COVID-19 mempengaruhi pasar properti Tiongkok dengan menurunnya penjualan properti dan sulitnya perusahaan-perusahaan pengembangan properti untuk mengumpulkan uang dari para pembeli. Yang keempat, pada bulan Maret tahun 2021, Evergrande ini mengeluarkan surat kepada auditor internalnya meminta mereka untuk menandatangani pernyataan bahwa laporan keuangan perusahaan tersebut akurat. Tindakan ini menimbulkan kekhawatiran bahwa perusahaan mungkin sedang menghadapi masalah keuangan. Yang selanjutnya, yang kelima, pada Juli 2021, Evergrande ini dilaporkan memiliki utang sebesar hampir 300 miliar dolar US dan mulai mengalami kesulitan dalam membayar kembali utang-utangnya. Yang keenam, Agustus 2021, Evergrande mengeluarkan peringatan bahwa perusahaan mungkin mengalami kesulitan dalam membayar utangnya dan perusahaan juga mulai menunda pembayaran bunga obligasinya. Yang ketujuh, pada bulan September tahun 2021, Evergrande gagal membayar bunga obligasi senilai 83,5 juta dolar US yang menimbulkan kekhawatiran bahwa perusahaan ini mungkin terjadi gagal bayar. Perusahaan mulai menjual aset-asetnya dan menunda pembayaran gaji bagi karyawan. Yang terakhir, yaitu kasus yang ke-8, pada bulan Oktober tahun 2021, Evergrande mengumumkan bahwa perusahaan telah membayar bunga obligasinya yang telah jatuh tempo pada akhir bulan September. Namun, perusahaan masih menghadapi tekanan finansial dan investor masih khawatir atas kemungkinan default dari perusahaan. Yang pertama, meskipun pasar real estate Cina belum melemah, pemberian pinjaman hipotek oleh bank-bank besar telah melambat. Nah, menurut Notice on Establishing a Centralization Management System for Real Estate Loans of Banking Financial Institution yang dikeluarkan pada awal 2021, bank-bank harus mengembalikan penerbitan saldo pinjaman properti, real estate, dan perumahan pribadi. Yang kedua, harga rumah tunduk pada dua pembatasan harga dan kebijakan pembatasan penurunan harga telah ditambahkan pada kebijakan sebelumnya untuk membatasi kenaikan harga yang berlebihan. Setelah pendanaan dibatasi, mereka menerapkan rencana diskon dan pembuangan rumah untuk pembayaran tidak adil. Menurut pengumuman yang dikeluarkan oleh China Evergrande Bursa di Bursa Saham Hong Kong, penjualan properti terikat Evergrande pada bulan Juni, Juli, Agustus adalah 71,63 miliar yuan, 43,78 miliar yuan,
dan 38,08 miliar yuan yang menunjukkan tren penurunan yang jelas. Selain itu, Evergrande juga mengharapkan bahwa penjualan kontrak properti prax usahaan akan terus turun tajam pada bulan September di Cina. Alasannya dapat dibagi secara dua aspek. Yang pertama, meskipun pasar real estate Cina belum melemah, pemberian pinjaman hipotek oleh bank-bank besar telah melambat. Menurut Notice on Establishing Centralization Management System for Real Estate Loans of Banking Financial Institution yang dikeluarkan pada tahun 2021 bahwa bank-bank harus mengendalikan penerbitan saldo pinjaman properti, real estate, dan perumahan pribadi. Hal ini menyebabkan kesulitan dan keterlambatan dalam pelepasan hutang oleh banyak bank yang berdampak negatif terhadap penjualan properti dan pengumpulan pembayaran. Dan aspek kedua, harga rumah tunduk pada dua pembatasan harga dan kebijakan pembatasan penurunan harga telah ditambahkan pada kebijakan sebelumnya untuk membatasi kenaikan harga yang berlebihan. Hal ini menekan efek implementasi strategi pembuangan dengan harga terendah dari Evergrande yang bertujuan untuk mengumpulkan pembayaran dengan kecepatan dan menyebabkan peningkatan tekanan yang tajam pada sisi penjualan. Penetapan kebijakan ini secara signifikan telah mengurangi kemampuan pendanaan dan likuiditas Evergrande Group untuk kelangsungan hidup dan putaran. Oleh karena itu, berdasarkan resiko likuiditas yang melekat pada operasi, kondisi memburuknya kemampuan pendanaan dan likuiditas aset yang mengungkapkan masalah resiko likuiditas Evergrande yang sebelumnya disembunyikan yang langsung mengakibatkan krisis utang global ini. Selanjutnya merupakan jenis-jenis kredit yang dimiliki oleh perusahaan Evergrande. Yang pertama, kredit bank. Evergrande Group telah mengambil pinjaman dari berbagai bank yang berada di Cina maupun yang berada di luar negeri yang bersifat jangka panjang dan jangka pendek dengan pendanaan bunga yang berbeda-beda. Beberapa bank besar yang memberikan pinjaman ke Evergrande antara lain China Development Bank, Bank of China, dan Industrial and Commercial Bank of China. Yang kedua, jenis kredit obligasi. Evergrande Group telah menerbitkan berbagai jenis obligasi di pasar, obligasi domestik dan internasional. Obligasi ini memiliki jangka waktu dan bunga yang berbeda-beda dan umumnya dibeli oleh investor, institusional, atau retail. Berbagai obligasi Evergrande yang terkenal antara lain Green Bonds, Euro Bonds, dan US Dollar Bonds. Yang ketiga, jenis kredit lain. Selain bank dan pasar obligasi, Evergrande Group juga memiliki kreditor lain seperti kontraktor, supplier, dan pemegang saham. Kontraktor dan supplier memberikan pinjaman berupa pembiayaan proyek, sementara pemegang saham memberikan pinjaman berupa investasi saham. Yang keempat, merupakan produk kredit sindikasi. Kredit sindikasi adalah pinjaman besar yang diberikan oleh sekelompok bank kepada peminjam uang yang membutuhkan dana dalam jumlah yang besar. Biasanya kredit sindikasi digunakan untuk membiayai proyek atau infrastruktur. Evergrande mendapatkan kredit sindikasi senilai 1,5 miliar dari sekelompok bank pada tahun 2020. Bank-bank tersebut antara lain Mizuho Bank, Bank of China, dan Standard Chartered Bank. Dan berikutnya merupakan produk kredit dari obligasi korporasi. Obligasi korporasi sendiri merupakan surat utang yang diterbitkan oleh perusahaan untuk memperoleh dana dari investor. Surat ini memiliki jangka waktu tertentu dan bunga yang harus dibayar oleh penerbit. Evergrande adalah salah satu emiten terbesar di pasar obligasi korporat global. Nah, pada
Juni 2021, perusahaan ini mengumumkan bahwa ia memiliki utang senilai 305 miliar dolar. Namun karena kondisi keuangan perusahaan yang buruk, harga obligasi Evergrande telah turun drastis dan investor khawatir akan kemampuan perusahaan untuk membayar kembali utangnya. Berikutnya adalah kredit jangka pendek. Kredit jangka pendek atau commercial paper adalah surat utang jangka pendek yang diterbitkan oleh perusahaan untuk memperoleh dana dalam jangka waktu yang singkat. Pada akhir Juni 2021, perusahaan Evergrande memiliki commercial paper senilai 147,1 miliar atau sekitar 22,9 dolar miliar. Kredit jangka pendek memiliki bunga yang lebih tinggi dibandingkan dengan produk kredit lainnya karena resiko kredit yang lebih tinggi. Yang berikutnya, produk kredit perumahan. Evergrande adalah salah satu pemegang perumahan terbesar di Tiongkok dan banyak bank memberikan kredit perumahan kepada perusahaan ini untuk membiayakan proyek-proyek. Kredit perumahan biasanya memiliki jangka waktu yang panjang dan bunga yang relatif rendah. Namun karena resiko kredit yang tinggi, beberapa bank telah memotong pinjaman perumahan kepada perusahaan Evergrande. Yang berikutnya, kredit beragun aset. Kredit beragun aset adalah pinjaman diberikan kepada peminjam dengan menggunakan aset-aset tertentu sebagai jaminan. Dalam kasus Evergrande ini, perusahaan ini juga mendapatkan kredit dengan agunan berupa aset-asetnya seperti properti dan tanah yang dimilikinya. Yang berikutnya, kredit investasi. Evergrande ini juga dikenal sebagai perusahaan yang melakukan investasi di berbagai sektor, termasuk otomotif dan energi baru. Untuk mendanai investasi tersebut, perusahaan ini juga memperoleh kredit dari berbagai bank dan investor. Seperti yang kita ketahui, Evergrande merupakan salah satu perusahaan dengan kasus kegagalan kredit terbesar di dunia. Hal ini dibuktikan dengan jumlah besaran kreditnya mencapai 300 miliar dolar. Nah, pada beberapa tahun terakhir, Evergrande ini memperoleh hutang yang sangat signifikan untuk mendanai ekspansi bisnisnya yang sangat cepat dan agresif. Tetapi pada tahun 2020, Evergrande ini mengalami masalah keuangan dengan penurunan penjualan properti dan sulitnya mendapat pendanaan baru. Tapi puncaknya, pada September 2021, Evergrande gagal membayar bunga hutangnya sebesar 83,5 juta dolar pada obligasi dolar Amerika Serikat. Nah, secara keseluruhan, Evergrande ini memiliki besaran hutang sebesar 300 miliar dolar, dengan mayoritas hutang tersebut merupakan hutang yang dipegang oleh bank dalam negeri maupun bank di luar negeri. Perusahaan juga memiliki sejumlah utang jangka pendek yang jatuh tempo dalam waktu dekat, yang semakin memperlumit masalah keuangannya. Selain dari exposure atau besaran kredit Evergrande juga memiliki struktur kredit yang sangat kompleks dan melibatkan banyak jenis hutang seperti pinjaman bank, obligasi, dan hutang jangka pendek. Berikut merupakan informasi yang lebih rinci mengenai struktur kredit Evergrande. Yang pertama adalah pinjaman bank. Evergrande merupakan salah satu pengembang properti terbesar di China yang telah meminjam dari sejumlah besar bank yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri. Yang pertama ada Bank of China atau BOC. BOC merupakan salah satu bank terbesar di China yang menurut laporan terbaru, Evergrande memiliki hutang sebesar 60 miliar yuan atau sekitar 9,2 miliar dolar. Kemudian yang kedua ada China Construction Bank atau CCB. Evergrande memiliki hutang sebesar 50 miliar yuan atau sekitar 7,7 miliar dolar. Yang ketiga ada Industrial and Commercial Bank of China atau ICBC.
Dalam laporan terakhir, Evergrande memiliki hutang sebesar 40 miliar yuan atau sekitar 6,2 miliar dolar. Selain bank-bank dalam negeri, Evergrande juga memiliki hutang kepada bank di luar negeri, yaitu seperti HSBC dan Citigroup. Nah, menurut laporan terbaru, Evergrande ini memiliki total hutang sebesar 300 miliar dolar dengan sekitar 19 miliar dolar jatuh tempo pada tahun 2021 dan 47 miliar dolar jatuh tempo pada tahun 2022. Kondisi keuangan Evergrande saat ini telah menjadi perhatian besar bagi pemerintah China dan pasar global karena risiko yang dapat ditimbulkan pada sistem keuangan global. Yang selanjutnya adalah obligasi. Evergrande telah menerbitkan sejumlah besar obligasi baik dalam negeri maupun di luar negeri. Obligasi tersebut dapat dibeli oleh investor swasta maupun institusional dan beberapa di antaranya diperdagangkan di bursa efek. Beberapa obligasi ini juga jatuh tempo dan belum dilunasi oleh Evergrande. Yang selanjutnya adalah pinjaman jangka pendek. Evergrande sendiri memiliki pinjaman jangka pendek dengan jatuh tempo dalam waktu yang dekat. Utang ini meliputi surat berharga komersial, faktur dagang, dan pinjaman jangka pendek. Yang pertama ada surat berharga komersial. Evergrande memiliki sekitar 67,33 miliar yuan atau sekitar 10,4 miliar dolar surat berharga komersil yang jatuh tempo antara September dan Desember 2021. Kemudian yang kedua ada faktur dagang. Evergrande sendiri memiliki sekitar 153,06 miliar yuan atau sekitar 23,7 miliar dolar yang faktur dagang ini jatuh tempo dalam waktu yang sangat dekat. Yang terakhir ada pinjaman jangka pendek. Selain surat berharga komersil dan faktur dagang, Evergrande juga memiliki pinjaman jangka pendek yang jatuh tempo dalam waktu dekat. Beberapa bank besar di China seperti Bank of China dan China Construction Bank diketahui telah memberikan pinjaman jangka pendek kepada Evergrande. Selain itu, Evergrande juga memiliki beberapa afiliasi dan anak perusahaan yang juga memiliki hutang yang sangat signifikan. Struktur kredit Evergrande sangat rumit dan melibatkan banyak jenis hutang. Dan saat ini perusahaan sedang menghadapi kesulitan dalam membayar kembali hutang tersebut. Dari informasi yang diketahui dari besaran kredit yang dimiliki Evergrande dan juga struktur kredit Evergrande, dapat diketahui identifikasi kesalahan pemberian kredit kepada Evergrande. Yang pertama ada Evergrande sendiri menggunakan metode pembiayaan dengan hutang. Perusahaan ini mengandalkan pinjaman untuk mengekspansi bisnisnya dan membangun properti di seluruh negerinya. Tetapi Evergrande tidak menyadari kondisi keuangan yang semakin memburuk dalam beberapa tahun terakhir. Di mana di pertengahan 2021, Evergrande ini dilaporkan memiliki hutang sebesar lebih dari 300 miliar dolar dan mulai menghadapi kesulitan saat membayar kembali hutang tersebut. Nah, perusahaan ini juga mengalami banyak sekali tekanan dari para kreditur dan investor, serta menghadapi resiko gagal bayar pada obligasi yang akan jatuh tempo. Hal ini telah menimbulkan kekhawatiran di pasar keuangan global dan juga memicu kekhawatiran tentang potensi krisis finansial yang lebih besar di China. Yang kedua ada proporsi kewajiban jangka pendek yang sangat tinggi. Menurut Evergrande, sekitar 80% dari total kewajiban mereka merupakan kewajiban jangka pendek. Nah, proporsi yang tinggi ini membuat perusahaan berada di ambang putusnya rantai modal secara bersamaan. Faktor yang ketiga yaitu
kesulitan likuiditas dan solvabilitas yang besar. Nah, kas setara kas yang dimiliki Evergrande sendiri termasuk dana yang terbatas, hanya sebesar 86,772 miliar yuan. Sedangkan kewajiban jangka pendek mereka mencapai 1,6 triliun yuan. Hal ini membuat Evergrande mengalami tekanan likuiditas dan solvabilitas yang tinggi. Kemudian yang keempat, merupakan tidak memperhatikan pengendalian resiko. Evergrande sendiri tidak bekerja baik dalam pertukaran antara keuntungan dan resiko dan meremehkan pentingnya pengendalian resiko. Kemudian yang terakhir adalah tidak memperhatikan kebijakan pemerintah. Nah, Evergrande sendiri tidak secara fundamental mengubah strategi bisnisnya sejak pemerintah China mengusulkan kebijakan untuk mengendalikan pasar perumahan pada tahun 2016. Hal ini telah menyebabkan kesulitan Evergrande di bawah kebijakan ketat saat ini. Dari faktor di atas dapat disimpulkan bahwa Evergrande ini memiliki hutang jangka pendek yang sangat besar, namun aset yang dimiliki tidak cukup untuk melunasi kewajibannya. Nah, hal ini dibuktikan juga dengan rasio likuiditas dan solvabilitas yang dimiliki oleh Evergrande yang menunjukkan rasio yang sangat tinggi. Nah, apabila bank ini memperhatikan mengenai kondisi keuangan perusahaan ini, maka tidak akan terjadi kesalahan dalam pemberian kredit. Hal ini karena bank tersebut meyakini bahwa Evergrande ini merupakan bisnis properti yang sangat besar, sehingga tidak memperhatikan resiko kredit tersebut. Nah, tentunya kita sudah mengetahui nih apa akar permasalahan dari kesalahan pemberian kredit kepada pihak Evergrande. Nah, tentunya kesalahan pemberian kredit tersebut memberikan dampak kepada pihak-pihak yang terlibat atau berperan. Siapa saja pihak-pihak berperan? Nah, antara lain ada perusahaan atau bank-bank yang memberikan pinjaman kepada Evergrande seperti Bank of China, China Merchants Bank, Shanghai Pudong Development Bank, China Development Bank, dan masih banyak bank-bank yang lainnya. Selain itu, Evergrande juga telah mengeluarkan obligasi senilai miliar dolar AS yang tentunya melibatkan beberapa investor internasional dan domestik. Dan pastinya investor-investor tersebut juga terkena dampak dari kasus kegagalan kredit tersebut. Nah, lalu Evergrande juga memiliki hutang ke berbagai kontraktor dan supplier yang terlibat dalam bisnis properti seperti China State Corporation, China Southern Power Grid, dan juga China Telecom. Karena kasus Evergrande ini merupakan kasus kegagalan kredit yang terbesar, tentunya banyak sekali pihak-pihak yang terlibat. Selain yang sudah disebutkan tadi, Evergrande juga memiliki hutang kepada para pemegang saham, minoritas dan institusional, termasuk China Life Insurance Company, China Securities Finance Corporation, dan China Huarong Asset Management Co. Selain itu, Evergrande juga memberikan dampak kepada pemerintah, karena Evergrande memiliki hutang kepada pemerintah nasional dan lokal, termasuk biaya tanah, pajak, dan denda. Selain itu, ada perusahaan-perusahaan lain di berbagai bidang seperti Guangzhou RNF Properties Co. yang merupakan perusahaan properti yang memiliki piutang dari Evergrande. Selain itu juga ada Xiaomi Corporation, yaitu perusahaan teknologi terkemuka yang memiliki piutang dari Evergrande terkait dengan pembelian saham di Evergrande Health Industry Group Limited. Yang selanjutnya nih, ada banyak sekali pihak-pihak yang terdampak. Namun karena kasus kegagalan kredit ini besar, maka dampak tersebut sangat luas. Tidak hanya kepada pihak-pihak yang berperan, tetapi juga berdampak luas secara global. Nah, antara lain yang terkena dampaknya adalah perusahaan atau bank. Dampak yang dirasakan adalah kerugian finansial yang signifikan. Menurut laporan, total hutang Evergrande itu mencapai hingga 300 miliar dolar US. Sehingga bank-bank yang memberikan hutang kepada pihak Evergrande tentunya
akan mengalami kerugian finansial yang signifikan karena terjadinya risiko kredit atau risiko default. Yang selanjutnya adalah tekanan likuiditas. Evergrande dapat memengaruhi likuiditas bank dan menimbulkan tekanan likuiditas dari kasus kegagalan kredit tersebut. Mengapa demikian? Karena bank-bank mungkin perlu memangkas kredit atau menunda pemberian kredit baru untuk memperbaiki likuiditas mereka. Dampak selanjutnya adalah penurunan harga saham. Kasus Evergrande ini dapat mempengaruhi harga saham pada perusahaan properti. Investor mungkin menjual saham-saham bank tersebut karena khawatir dengan kesehatan keuangan bank dan dampak kasus Evergrande pada kinerja bank di masa depan. Nah, selanjutnya adalah dampak ketersediaan kredit. Jika bank-bank itu menjadi lebih hati-hati dalam memberikan kredit karena adanya kasus tersebut, maka dapat memengaruhi ketersediaan kredit di pasar keuangan Cina. Ketersediaan kredit yang berkurang tersebut dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi dan industri properti. Selanjutnya adalah dampak regulasi perbankan yang lebih ketat. Nah, dari kasus tersebut, pemerintah China itu mungkin akan mengambil tindakan untuk mengatur lebih ketat sektor perbankan, terutama dalam hal memberikan kredit pada sektor properti. Hal ini dapat memengaruhi kesehatan dan kinerja bank di masa depan. Nah, tadi ada dampak kasus kegagalan kredit tersebut kepada pihak-pihak bank. Yang selanjutnya ada dampak untuk secara internasional atau secara global. Bank-bank yang memiliki keterkaitan dengan pasar keuangan China dapat mengalami dampak global jika krisis ini tuh masih berlanjut. Investasi pada bank-bank China itu akan terpengaruh dan dapat memengaruhi pasar keuangan global secara keseluruhan. Yang selanjutnya adalah dampak potensi bailout. Mungkin pemerintah Cina itu pada akhirnya terpaksa untuk melakukan bailout untuk bank-bank yang terkena dampak kasus Evergrande untuk menjaga stabilitas sektor keuangan dan ekonomi nasional. Namun, walaupun demikian, hal ini tuh dapat memengaruhi kesehatan fiskal negara dan memberikan sinyal negatif kepada investor dan pasar keuangan global. Yang selanjutnya adalah dampak kepada industri, yaitu yang pertama adalah penurunan permintaan properti. Kasus Evergrande ini dapat menyebabkan penurunan permintaan properti di China. Investor dan konsumen mungkin akan menjadi lebih berhati-hati dalam berinvestasi pada properti, yang dapat mempengaruhi kesehatan keuangan perusahaan properti dan bank yang terkait. Selain itu, banyak juga investor dan konsumen yang membeli properti dari Evergrande dengan uang muka yang sangat besar. Dan mungkin mereka juga tidak bisa melakukan pembayaran jika perusahaan ini gagal membayar utangnya. Hal ini dapat mempengaruhi penjualan properti secara keseluruhan dan memperburuk bisnis dalam industri properti. Nah, selanjutnya ada dampak lain pada perusahaan properti lainnya, seperti kasus Evergrande ini dapat menimbulkan efek domino. Artinya, kegagalan kasus kredit ini adalah ketika suatu perusahaan properti terbesar seperti Evergrande ini mengalami permasalahan, maka akan memberikan dampak yang sama kepada perusahaan yang lain. Seperti investor dan konsumen itu mungkin akan lebih hati-hati dalam berinvestasi pada perusahaan properti. Selain itu juga beberapa perusahaan properti di China telah melaporkan penurunan penjualan dan pembatalan proyek akibat ketidakpastian yang disebabkan oleh kasus Evergrande. Gangguan dalam pasokan material juga menjadi salah satu dampak dari kasus tersebut. Evergrande adalah salah satu pengembang properti terbesar di China yang memerlukan pasokan bahan bangunan yang besar untuk proyek-proyeknya. Nah, kasus Evergrande ini dapat mempengaruhi pasokan bahan bangunan dan mempengaruhi kegiatan konstruksi dan pengembangan properti secara keseluruhan. Hal ini dapat memperpanjang waktu penyelesaian proyek dan meningkatkan biaya proyek secara keseluruhan. Yang selanjutnya adalah dampak pada lapangan kerja. Jika kasus ini nanti masih berlanjut, dan perusahaan properti tersebut gagal untuk membayar utangnya, dapat mempengaruhi lapangan kerja di industri properti dan sektor terkait. Penurunan aktivitas konstruksi dan pengembangan properti dapat menyebabkan pemutusan hubungan kerja dan mempengaruhi kesejahteraan ekonomi masyarakat.
beberapa perusahaan properti di China telah mengurangi jumlah karyawan dan proyek akibat ketidakpastian disebabkan oleh kasus Evergrande. Yang selanjutnya, mungkin kasus Evergrande ini juga bisa berdampak pada regulasi. Regulasi nantinya akan ada kemungkinan untuk dibuat menjadi lebih ketat. Pemerintah China mungkin akan mengambil tindakan untuk mengatur lebih ketat sektor properti, terutama dalam hal memberikan kredit pada pengembang properti. Yang selanjutnya adalah dampak pada perekonomian negara. Yang pertama, menurunkan pertumbuhan ekonomi. Pasti sudah jelas karena kasus ini itu sangat berpengaruh kepada finansial secara global, maka kasus ini pun dapat menurunkan pertumbuhan ekonomi. Evergrande itu merupakan salah satu pemain terbesar di industri properti di China. Sehingga jika pemain terbesar ini mengalami kegagalan, maka dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Yang selanjutnya adalah memicu krisis keuangan. Evergrande memiliki hutang sebesar 300 miliar dolar US, yang menjadikan perusahaan ini salah satu perusahaan dengan utang terbesar di dunia. Jika perusahaan ini tidak dapat membayar utangnya, maka dapat memicu krisis keuangan yang lebih besar di China. Yang selanjutnya adalah mengurangi kepercayaan investor. Kasus Evergrande dapat mengurangi kepercayaan investor secara keseluruhan, yang akan berdampak dapat mempengaruhi aliran modal masuk ke negara dan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Dampak selanjutnya adalah meningkatkan risiko sistemik. Evergrande memiliki keterkaitan yang luas dengan sektor keuangan di China. Jika perusahaan yang mengalami bangkrutan atau gagal membayar utangnya, maka dapat mempengaruhi kesehatan keuangan bank-bank dan memberikan masalah secara signifikan. Yang selanjutnya adalah dampak pada sektor real. Jika suatu perusahaan properti gagal membayar utangnya, maka dapat mempengaruhi lapangan kerja di industri properti dan sektor terkait, yang kemudian dapat mempengaruhi pengeluaran konsumen dan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Nah, yang sudah saya sebutkan tadi merupakan dampak secara global yang diberikan oleh Evergrande akibat kasus kegagalan kredit yang dialami. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata atau perbuatan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.